Halo, selamat sore semuanya Bapak Ibu yang saya kasihi. Kembali lagi dengan channel saya, Dika Channel Stories. Kali ini kita akan bahas di part yang ke-77 terkait apa saya bilang sisi gelap dunia saham. Karena terus terang mereka kalau biasanya trading cryptocurrency itu mungkin di dalam grup itu ada sekitar 5-7 orang. Tetapi kalau yang namanya dunia saham, sekalinya dari beberapa yang saya temuin itu cukup banyak dan hampir rata-rata dari Telegram undangannya seperti itu, tapi tidak ada yang masalah. Semua yang berbau tidak benar kita katakan tidak benar, kalau yang kita katakan ini benar itu memang benar, seperti itu. Jadi ini salah satu request yang saya mau sampaikan terkait ada korban, dia menyampaikan pengen dibuka semuanya secara belak-belakan seperti itu, tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Itu yang pertama, daftar isi, 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan penelitian, 4 review platform, 5 problem analisis, yang ke-7 kesimpulan, dan yang terakhir kontak saya. Oke, kita next. Latar belakang, si korban sebenarnya lagi cari rekomendasi saham dari iklan-iklan di Instagram. Bahasa ini tuh sebenarnya bahasa kronologi yang disampaikan korban ke saya seperti itu. Nah, beliau mencari iklan di Instagram, lalu si korban ini pencet iklan tersebut. Jadi ada iklan yang masuk waktu dia browsing atau stalking di Instagram seperti itu, sekalinya dia pencet salah satu iklan tersebut dan akhirnya dibawa ke WhatsApp dan ada nomor yang tidak dikenal mulai ngechat si korban. Nomor yang tidak dikenal ini memberikan analisa saham dan akhirnya nomor yang tidak dikenal ini memberikan nomor WA asisten untuk bisa komunikasi dengan korban secara lancar seperti itu. Bahwasanya ini yang melatar belakangi atau ini kronologi singkat dari korban terkait apa yang sudah dialami selama ini, dan ini bukan rekayasa, bukan apa, dan saya pun juga tidak mungkin menyampaikan siapa korban itu juga tidak mungkin, tetapi yang kita bongkar secara terang benderang itu adalah terkait modusnya, skemanya, alurnya, flowchart-nya itu seperti apa sih, biar mitigasi resikonya itu sudah tertangkap sejak dari semula, dari titik dini, dari titik dari hulunya itu kita sudah bisa meminimalisir. Awal-awal pembahasan soal saham dan akhirnya asisten ini buat grup WA dan kelamaan ada event absen tiap hari dengan absen. Setiap kali absen dapat 15.000. Cara absennya dengan ketik nama grupnya, setelah 1 minggu lebih dikasih 150.000. Ini dengan arti kata uangnya masih uang kecil kayak gitu, di bawah 1 juta yang mungkin bisa dibilang ini suapan manis kayak gitu dari konsultan atau asistennya seperti itu untuk menjadikan hal ini daya tarik tersendiri seperti itu. 1 minggu dan 2 minggu memang cair, tapi minggu yang ketiga ditahan, bilangnya nanti sekalian bayarnya biar gampang, dan minggu keempat dibuatin platform trading yang mana tidak tahu perizinannya di Indonesia sah atau belum. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ditelaah, dianalisa seperti itu. Apa yang saya sampaikan itu bukan cuma membongkar atau mengupas plastiknya saja, tetapi saya membongkar sampai ke titik terakhirnya. Tingkat kedalamannya saya coba mengukur itu. Seperti itu. Nah, agar apa? Agar tidak
banyak korban yang berjatuhan. Dari apa yang sudah saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa cerna sendiri apakah ada bahasa pajak di sini. Seperti itu. Mereka mengeluarkan banyak sertifikat dan setelah itu si korban diminta menghubungi manajernya untuk melakukan registrasi di platform tersebut. Asisten dan manajernya memberikan banyak pertanyaan ke si korban 3 minggu berturut-turut dengan tujuan si korban bisa menjadi member resmi. Itu. Setelah lulus dapat 200 US dollar dan 200 US dollar itu akan dikirim pada platform itu. Setelah verifikasi semua selesai di platform tersebut, saran dari asisten jangan ditarik karena di layanan Ruye kalau mau tarik harus deposit dulu. Sewaktu si korban akan deposit pretest istilahnya, seperti itu, pretest itu istilahnya dia testing duluan seperti itu. Sekalinya diminta untuk hubungi layanan pelanggan dan manajer untuk mengkonfirmasi lewat WA. Kalau dipikir ngapain ya ribet-ribet kayak gitu. Sedangkan dengan adanya sistem seperti itu, semua orang itu harusnya terbantu untuk bisa lebih dipercepat, untuk lebih smooth prosesnya. Tetapi hal ini untuk deposit saja harus menghubungi Pak RT lah, Pak RW lah, kepala desa lah, apalah, dan lain sebagainya. Kalaupun ini resmi, ngapain harus hubungi sana sini? Hal ini hampir sama sih strateginya, kayak Leads dan SYPCN seperti itu. Bapak Ibu mungkin udah paham seperti itu Leads WA dan SYPCN yang pernah saya bahas. Tujuan penelitian yang pertama supaya tidak ada korban berjatuhan lagi akibat platform ini. Yang kedua, kalaupun ada korban yang sudah masuk, tidak usah dilanjutkan lagi dan stop saja. Yang ketiga, membongkar secara terang benderang platform ini yang mana strateginya sama dengan Leads tapi nama platformnya beda. Yang keempat, tanamkan misi dan visi yang sama. Kalau ada sesuatu yang aneh atau platform yang mencurigakan, segera infokan dan jangan pakai lama karena kejar-kejaran dengan para komplotan scammer. Saya mau bilang ke Bapak Ibu semua, walaupun mungkin Bapak Ibu tidak jadi korban, satu, jangan pernah mengejudge atau menghakimi yang sudah jadi korban, tetapi bagaimana kita membantu para korban itu untuk bisa bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwasanya kalaupun Bapak Ibu tahu ada hal-hal yang mencurigakan, ada keanehan-keanehan tersendiri, mungkin dari Bapak Ibu kenal secara sepintas dari Facebook atau apa dan mengajak ke salah satu platform, silahkan share ke saya dan saya akan bahas. Yang penting Bapak Ibu ikutin aja dulu sampai titik di mana asisten atau konsultannya mengajak Bapak Ibu untuk deposit. Nah, di titik tersebut Bapak Ibu bisa tolak. Tetapi alur prosesnya itu yang Bapak Ibu bisa tangkap dan bisa sampaikan ke saya. Ini review platform Ruye. Seperti itu. Ini tampilannya. Kalau tampilannya sih keren. Seperti itu. Dan ini faktanya. Anehnya platform Ruye bisa didapatkan sewaktu searching di Play Store. Akan tapi strategik bisnisnya masih bisa ketebak karena hampir sama dengan Leads WA. Seperti itu. Itu faktanya. Dan ini problem analisis. Awalnya saham Pak, lama-lama bahas diversifikasi investasi seperti kripto dan emas. Seperti itu. Pembahasan awal di saham, tapi lama-kelamaan kok pembahasannya ke kripto dan emas. Ini seperti apa sih? Mitigasi resiko. Jadi ibaratnya kita meminimalisir sedini mungkin risiko yang akan ditimbulkan seperti itu. Dan waktu saya melakukan pengecekan di salah satu Bapeti seperti itu, saya coba cek kebenaran melalui website Bapeti di pedagang aset kripto dan pedagang emas digital. Sekalinya zong alias nol besar. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini saya sudah sampaikan pedagang fisik aset kripto itu nol alias tidak ada.
Dan di sini pun juga sama, pedagang emas digital. Ini pun tidak ada. Oke, kita lanjut. Ini fakta kesimpulan yang saya mau sampaikan. Ruye mirip dengan skenario Leads WA dan SCN, sehingga banyak anggota di grup WA-nya dan masih setiap hari memberikan materi di grup WA. Ini salah satu pengakuan fakta dari si korban. Seperti itu. Beliau menyampaikan bahwasannya persis dengan yang pernah saya bahas. Dan setiap hari masih memberikan materi di grup WA. Seperti itu. Grup WA tersebut itu banyak orangnya, tetapi satu sisi Bapak Ibu harus hati-hati bahwasanya Bapak Ibu bisa jadi korban sendiri di dalam grup tersebut. Oke, berikutnya, korban dikenyangin dulu dengan duit receh sebelum masuk ke duit yang gede, baru jadi sasaran utama dari konsultannya. Selama korban menginformasikan ke saya tidak ada pembahasan soal pajak. Perlu diperhatikan setiap transaksi harus ada pajak, tapi Ruye tidak ada pembahasan soal pajak. Dan ini kontak saya. Kalau Bapak Ibu mengalami hal yang sama, yang mana strateginya mungkin sama, dan mungkin nama platformnya diganti bukan lagi Ruye, mungkin ada tambahan di belakang nama Ruye, tetapi saya mau bilang ke Bapak Ibu semuanya bahwasanya mulai cerdas untuk bisa mengantisipasi resiko yang ada. Seperti itu. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena saya jadi korban dan sudah pernah jadi korban, di mana saya sudah terlalu dalam untuk jadi korban. Seperti itu. Dan ini kontak saya, silahkan kalau mau sharing kayak gitu. Kalaupun saya lambat balas, mungkin saya ada lagi kesibukan di kantor ataupun lagi di aktivitas luar seperti itu, tetapi saya pasti akan membalas. Seperti itu, dan saya terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari awal pertengahan sampai akhir video saya dan konten-konten saya sebelumnya. Jangan lupa donasikan jempol Bapak Ibu untuk bisa subscribe, share, like, dan komen. Dan saya dukung untuk video-video yang bermanfaat, silahkan share ke Facebook agar tidak banyak korban yang berjatuhan. Karena mungkin di hari ini banyak korban-korban yang masih pusing untuk mencari dana buat bayar komisi, seperti itu. Tetapi karena setelah melihat video dan akhirnya bisa berhenti alias stop. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. God bless you all. Bye-bye.